Ya, ini adalah batuan mineral yang eh, menjadi sedimen atau hanyut dari eh, anak sungai atau dari pegunungan yang ada di sekitaran muara sungai Bone, dan tentu saja batuan mineral seperti ini terdapat juga di aliran sungai Bolango yang juga menjadi satu muara di kota Gorontalo. Guys, masih bersama saya Syarif Wahab. Saya berada di muara sungai di Kampung Poncok, kota Gorontalo, tepatnya di area penambangan pasir dan kerikil. Jadi sebenarnya Gorontalo secara geologi itu merupakan hasil bentukan atau gejolak vulkanik dan tektonik di masa lalu yang kemudian membentuk pegunungan, sungai-sungai dan daratan, di mana hasil gejolak geologi baik itu secara vulkanik maupun tektonik menghasilkan begitu banyaknya mineral di pegunungan di Gorontalo, di sungai-sungai atau di anak-anak sungai dan di daratan tentu saja. Jadi mineral-mineral ini kemudian mengendap di dalam tanah, kemudian di dalam sungai, begitupun di bebatuan di pegunungan. Itu dia sangat begitu beragam gitu. Dan seperti kita ketahui, di Gorontalo sendiri memang banyak tambang emas, udah ratusan mungkin ribuan ya, itu baik itu tambang perusahaan yang legal maupun ilegal, karena memang banyak penelitian dari luar negeri maupun di dalam negeri itu memang berkesimpulan bahwa di Gorontalo merupakan daerah yang kaya akan mineral seperti emas, perak, besi, tembaga, galena, dan mineral-mineral lainnya seperti palladium maupun jenis-jenis yang mineral langka yang harganya cukup mahal, dan banyak juga timah ya yang melekat pada bebatuan itu. Jadi memang potensi Gorontalo secara mineral atau pertambangan itu sudah tidak diragukan lagi. Banyak kemudian perusahaan-perusahaan berebut untuk memiliki konsesi lahan tambang di Gorontalo. Namun terkadang orang lupa bahwa gejolak geologi Gorontalo ini terbentuk pada jutaan tahun yang lalu. Itu sehingga tumpukan-tumpukan mineral itu sebenarnya pada dasarnya sudah berada di sungai, karena dibawa oleh anak-anak sungai yang ada di pegunungan. Ratusan anak-anak sungai yang ada di pegunungan-pegunungan Gorontalo yang memiliki kandungan mineral seperti emas, tembaga, perak, besi, galena, dan lain-lainnya. Itu. Dan sedimentasi atau mineral-mineral itu yang ada dalam bebatuan maupun yang sudah menjadi tanah bercampur dengan tanah dan pasir itu menjadi aluvial dan hanyut ke sungai-sungai besar seperti Sungai Bone dan Sungai Bolango ataupun Sungai Tilong Kabila itu. Dan kemudian pada jutaan tahun yang lalu, hari demi hari, waktu demi waktu, itu kemudian mentok atau menumpuk di muara sungai di kota Gorontalo, karena hanya satu tempat keluar dari seluruh sungai-sungai ke laut di Gorontalo ini, yaitu muara sungai di kota Gorontalo itu. Ya, ini adalah batuan mineral
yang menjadi sedimen atau hanyut dari anak sungai atau dari pegunungan yang ada di sekitaran muara sungai Bone, dan tentu saja batuan mineral seperti ini terdapat juga di aliran sungai Bolango yang juga menjadi satu muara di kota Gorontalo. Ini adalah batuan khas atau batuan rep. Ini yang mengandung mineral seperti emas, tembaga, perak atau timah, besi, dan beberapa mineral lainnya. Dan tentu saja batuan ini juga mengandung silika, mineral silika, dan mineral lainnya. Itu. Dan tentu saja ini sudah menjadi aluvial ya, di ketika masuk di aliran sungai yang mentoknya itu berhentinya di muara sungai atau menumpuk di muara sungai di kota Gorontalo. Itu. Ini juga batuan mineralnya ya. Ada emasnya, ada besinya, ada palladiumnya. Ya, terkenal ada batuan galena juga ya di pegunungan-pegunungan Gorontalo. Dan kita harus pahami bahwa ada ratusan anak sungai dari pegunungan-pegunungan di Gorontalo, baik itu dari Suwawa, Tilongkabila, atau kemudian dari daerah Bolango seperti Tapa, kemudian Dulamayo dan sekitarnya. Itu hanyut dari jutaan tahun yang lalu, atau mungkin sebagian longsorannya ribuan tahun yang lalu. Itu mengendap dan hanyut ke sungai dan mentoknya bertumpuk di muara. Anda bisa bayangkan ribuan tahun lalu atau jutaan tahun lalu menumpuk. Jadi kira-kira berapa miliar ton tumpukan mineral yang ada di muara sungai di kota Gorontalo, karena hanya satu pintu keluar ya dari ratusan sungai yang ada di daerah pegunungan bagian utara, timur, dan barat di Gorontalo. Itu bermuara di satu muara, yaitu kota Gorontalo. Nih banyak ya. Jadi kalau kita pergi ke tambang-tambang galian C, kita akan menemukan juga batu-batu hijau atau batuan besi lainnya, atau juga batuan galena dan batu besi lainnya ya. Itu banyak sekali, karena Gorontalo secara geologi itu dihasilkan oleh gejolak vulkanik purba di masa lalu, sehingga banyak melahirkan mineral. Dan banyak juga yang telah dibikin kerajinan seni ya, batu akik itu. Dan ada juga diolah menjadi, diambil mineralnya ya, yang menjadi emas, perak, tembaga, dan lainnya. Inilah kekayaan mineral yang hanyut oleh sungai-sungai, oleh ratusan sungai-sungai yang membawa batuan dan tanah dan pasir dari pegunungan-pegunungan di Gorontalo yang kaya akan mineral, dan semua itu menumpuk di muara sungai di kota Gorontalo. Ya, kali ini saya sedang berada di tumpukan pasir dan kerikil atau
tambang pasir dan kerikil di Kampung Puncur di Kota Gorontalo, tepatnya di muara sungai di Kota Gorontalo, muara sungai Bone dan Bolango dan sungai Tilongkabila. Jadi masyarakat di sini menambang pasir dan kerikil sudah puluhan tahun di Kampung Puncur ini, karena ini lokasinya tepat berada di muara sungai yang ada di Kota Gorontalo. Ini adalah hasil pasir-pasirnya yang telah dipilih ya. Jadi pasir-pasir di muara sungai di area Puncur Kota Gorontalo ini tentu saja merupakan sedimen dan tumpukan masa lalu atau ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu, yang berada di sungai Bone, sungai Bolango, dan anak sungai dari Tilongkabila. Jadi bisa dibayangkan begitu banyaknya, kayaknya mineral dalam kandungan pasir dan kerikil di muara sungai Kota Gorontalo ini. Jadi banyak kandungan mineral ya dalam pasir-pasir ini, tentu saja seperti mineral besi, emas, silika, dan mineral-mineral lainnya. Dan tentu saja jika dipilih, disortir atau dipisah mineralnya dengan pasir lainnya, tentu saja itu sangat bermanfaat bagi ekonomi di Kota Gorontalo. Jadi sekarang sudah begitu banyak peralatan canggih ya untuk memisah antara pasir tanah dan mineral-mineral lainnya. Jadi pasir-pasir ini tentu saja tidak akan pernah habis ya. Ini adalah karunia Tuhan yang patut disyukuri warga Kota Gorontalo. Ketika musim hujan tiba, yaitu banjir, karena luapan dari sungai yang ada di Kota Gorontalo. Ya bagaimana tidak, karena ketika muara sungai telah dangkal, daya tampung airnya berkurang. Itu tentu saja ketika musim hujan tiba, dia begitu cepat meluap dan airnya masuk ke Kota Gorontalo, yang dimana telah dihuni oleh banyak penduduk di Kota Gorontalo ini. Dan memang salah satu solusi dari banjir di kota-kota besar adalah pengerukan muara, atau muara digali lagi kemudian diperdalam lagi, sehingga daya tampung air itu bisa lebih besar. Jadi itu salah satu antisipasi banjir lewat pendekatan muara sungai. Selain itu juga di hulu sungai di atasnya. Tapi memang karena Kota Gorontalo ini terletak di muara sungai, jadi yang harus dibenahi pertama adalah muara sungai itu. Karena kalau hanya menggunakan APBD itu kita tidak cukup untuk membenahi sampai di hulu sungai ya. Anggarannya cukup besar. Jadi yang pertama, target awal ya harus muara sungai, karena itu hal yang sangat dekat dengan area perkantoran di Kota Gorontalo maupun area pasar untuk perdagangan atau bisnis ya, dan sekaligus area perumahan warga gitu. Dan memang kalau muara sungai itu dikeruk kembali menjadi normal atau lebih dalam lagi, banyak hal positif yang
bisa kita dapatkan, yaitu ekosistem sungai di muara itu bisa lebih sehat dan ikan-ikan bisa banyak lagi datang atau berkembang biak, dan kemudian masyarakat sebenarnya bisa membudidayakan ikan atau berternak ikan muara atau ikan air tawar lainnya, sehingga bisa menjadi satu pendapatan ekonomi bagi warga Kota Gorontalo. Dan juga efek berikutnya adalah ekoturism atau pariwisata alam itu. Jadi atau kemudian dikombinasikan dengan sport tourism, yaitu olahraga air dan wisata itu. Kita ketahui bahwa di kota-kota besar, negara-negara maju, sungai itu sangat spesial itu. Jadi sungai menjadi salah satu wisata kota di negara-negara besar seperti di Italia, di Prancis, di Belanda dan lainnya itu. Jadi banyak hal positif atau positif dari rehabilitasi atau normalisasi muara sungai di Kota Gorontalo itu. Dan tentu saja ini hal yang positif ya bagi lingkungan tentu saja. Jadi banyak hal yang bisa didapat, dan tentu saja pengerukan muara ini banyak untungnya bagi warga Kota Gorontalo ya, atau mungkin pemerintah kota, karena memang pasir-pasir atau batuan kerikil yang kemudian seandainya dikeruk dalam jumlah raksasa, tentu saja pasir-pasir dan batuan kerikil itu telah mengandung mineral seperti emas, perak, besi, tembaga, galena, dan mineral-mineral lainnya yang tentu saja itu sangat mahal harganya ya. Jadi sudah banyak sih teknologi saat ini yang bisa memisahkan antara pasir atau batuan dan mineral emas, perak, tembaga dan lainnya itu. Jadi dan kemudian pasir dan batuan kerikilnya juga bisa dibuat untuk material bangunan setelah mineralnya diambil. Yang kita ketahui sebenarnya bahwa Gorontalo faktanya adalah daerah mineral seperti emas, tembaga, perak, besi dan lainnya. Dan sehingga banyak perusahaan tambang yang sekarang sedang beroperasi di daerah Gorontalo, khususnya di pegunungan di Suwawa, kemudian ada juga di Marisa, kemudian ada juga di pegunungan-pegunungan lainnya. Di Tilongkabila juga memang juga ada potensi emas itu, atau tembaga dan perak, atau begitu juga di Telaga. Dan banyak gunung-gunung yang mengelilingi Gorontalo ini pada dasarnya mengandung mineral seperti emas, tembaga, besi, perak, galena dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya muara sungai ini telah berumur jutaan tahun yang lalu, yang dimana ratusan anak-anak sungai di pegunungan-pegunungan yang mengandung mineral emas, perak, tembaga, besi dan lainnya itu hanyut di sungai dan kemudian mentok di muara sungai di Kota Gorontalo atau menumpuk di muara sungai Kota Gorontalo, sehingga Anda bisa bayangkan ada berapa miliaran ton stok mineral yang telah menumpuk di muara sungai Kota Gorontalo. Dan itu bisa menjadi salah satu sektor pertambangan yang cukup unik ya, karena ditambang di muara. Dan memang banyak juga di daerah-daerah lain orang menambang atau mendulang itu di sungai-sungai ya, itu sudah lumrah, sangat banyak. Dan ada juga memang di muara sungai gitu. Jadi banyak hal tentang muara sungai yang bagi orang lain adalah bencana, sebenarnya adalah berkah dan rezeki bagi yang mampu memahaminya dengan pengetahuan dan tentu saja kesabaran dan kesyukuran. Muara sungai adalah berkah dan rezeki yang melimpah bagi warga di Kota Gorontalo
Itu bagi yang menyadarinya dan mampu dan berani mengolahnya. Jadi sebenarnya pendangkalan yang ada di muara sungai Kota Gorontalo yang kemudian ketika hujan lebat menjadi penyebab banjir, itu solusinya sudah ada sebenarnya. Jadi yang pertama jelas muara itu harus dikeruk kembali, kemudian agar muara sungai di Kota Gorontalo menjadi lebih dalam, sehingga ketika hujan daya tampung airnya cukup besar gitu, sehingga tidak menyebabkan air meluap. Jika pendangkalan terjadi, hujan sedikit bisa langsung meluap air dari muara sungai di area Puncur dan sekitarnya ini. Jadi kalau di daerah-daerah provinsi besar atau kota besar, negara-negara maju, muara sungai itu dikeruk agar lebih dalam, sehingga bisa dilintasi oleh kapal-kapal yang lebih besar, karena itu untuk aktivitas wisata dan ekonomi. Dan kemudian mereka bawa tongkang raksasa untuk menumpuk pasirnya dari sedotan raksasa. Dan ini sebenarnya cukup mudah dengan begitu banyaknya teknologi yang telah diciptakan manusia. Jadi tambang pasir di muara sungai Kota Gorontalo ini, khususnya di Kampung Puncur, itu bisa menjadi solusi dari banjir yang selalu melanda Kota Gorontalo, dan tentu saja sebuah solusi ekonomi baru dari sektor pertambangan mineral dan bahan material itu. Inilah pasir-pasir yang begitu banyak fungsinya, yang belum diolah oleh pemerintah Kota Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat tentunya. Ini pasirnya bisa dibikin batako juga, karena banyak produsen batako ya di Kampung Puncur ini, dan banyak juga penambang pasir dan kerikil. Sudah puluhan tahun sebagian warga Puncur menambang pasir dan kerikil di muara sungai ini. Ini pembuatan batakonya langsung di pinggir Sungai Bone di Kampung Puncur, Kota Gorontalo.